Halo, hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids dan anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian? Lause berharap pasti kalian sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kita ketemu kembali di hari Minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau bersyukur dan memuji kepada Tuhan. Oke? Nah, kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu dengan judul Rainbow. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, don't always in a well. For 3 whole days, 1, 2, 3, the greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world it's the only way for your everyday. The greatest treasure, the word God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. And the rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. He's the only way for your everyday. Halo guys, jangan lupa ya, di subscribe, share, and like. Nah, adik-adik, kalau di Singapura ada Universal Studio, kalau di Malang ada Jatim Park. Hari ini Lause juga akan bawa kalian jalan-jalan secara virtual. Lause mau ngevlog ya, ikutin Lause. Dah, nggak usah lama-lama, oke? Hayo! Nah, ini adalah Noah Ark Counter, replika dari Bahtera Nuh yang dibuat sama dengan kayu seperti pada yang ada di Kitab Kejadian. Ukuran dari replika ini adalah panjangnya 155 meter dengan lebar 26 meter dan tingginya 16 meter. Ini merupakan bangunan replika terbesar di dunia yang terbuat dari kayu. Di dalam replika ini, pengunjung bisa berkeliling, mengelilingi 3 dek, seperti yang ada di dalam Alkitab. Ada dek bawah, ada dek tengah, dan ada dek atas. Dan di dalam sana akan diperlihatkan bagaimana Nuh dan keluarganya beraktivitas di dalam Bahtera. Termasuk bagaimana Nuh belajar mendengarkan tentang Tuhan. Bersaat teduh bersama Tuhan, dengan Tuhan. Di sana juga terdapat kandang-kandang dari kayu, di mana di dalamnya
terdapat patung-patung hewan yang mirip dengan aslinya, yang dibuat supaya kita merasa benar-benar ada di dalam bahtera Nuh. Di sini juga kita bisa melihat dapur di mana istri Nuh masak, di mana mereka menyimpan bahan makanan, air, dan makanan-makanan buat hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Tempat wisata ini dibuka pada tahun 2016, memiliki luas 800 hektar, terletak di kota Kentucky, United States. Pembangunan replika ini dimulai dari tahun 2014. Untuk membangun tempat ini diperlukan dana sebesar $100.000 atau 1,4 triliun rupiah. Semua bangunan di sini terbuat dari kayu, termasuk semua pendukung dan tiang-tiang penyangganya. Semua antara kayu disatukan oleh plat baja dan baut-baut. Di permukaannya ditutupi dengan papan-papan kayu yang sangat banyak. Sampai papan kayu di kota Kentucky itu habis, tidak cukup. Jadi mereka pun harus mengambil papan kayu dari kota Pennsylvania dan Philadelphia. Atap bangunan yang begitu luas, NASA pun bisa memarkirkan 3 pesawat luar angkasa di atasnya. Kalau kita melihat bagaimana banyak orang yang harus dilibatkan untuk membuat bangunan ini, kita menyadari bahwa bukan Nuh lah yang bisa membuat bahtera, tetapi karena kuasa Tuhan. Kalau ada kesempatan, adik-adik datanglah ke tempat ini. Saksikanlah mukjizat yang ada di Alkitab menjadi sebuah kenyataan. Guys, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dah. Nah, adik-adik, seru bukan perjalanan kita tadi? Lebih seru kalau sekarang kita lihat cerita aslinya yang diambil dari Alkitab. Kisah Nuh terdapat di Kitab Perjanjian pasal 6 sampai dengan 9. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami selama masa pandemi ini. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan saja. Berikanlah hati dan pikiran supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh melakukannya, kami boleh mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati Lausa Alek yang memberitakan firman Tuhan supaya apa yang disampaikan boleh benar-benar kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh keturunannya pun ikut menjadi berdosa. Dan dosa itu bukannya semakin sedikit, tetapi justru semakin banyak. Semakin banyak dan semakin banyak. Allah menjadi sedih melihat hal ini. Bumi semakin dipenuhi dengan manusia berdosa. Tiap hari semakin banyak dosanya. Mereka semakin berbuat jahat. Nah, karena melihat hal ini, Tuhan berfirman di Kejadian 6 ayat yang 7, Tuhan berkata, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Allah memberikan karunia kepada satu orang. Siapa dia? Ya, yang mendapatkan karunia adalah Nuh. Kenapa Lause sebut sebagai karunia? Karena Nuh pun harusnya sama, termasuk orang yang berdosa. Bukan berarti Nuh dipilih Tuhan, Nuh itu tidak berdosa. Nuh sama sebagai manusia yang berdosa, tetapi dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Nuh mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki. Namanya siapa? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Di Alkitab, di Kejadian 6 ayat 9 mengatakan bahwa Nuh ini adalah orang yang berkenan di hadapan Allah.
bergaul dengan Allah. Apa artinya ya? Ada yang tahu? Artinya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang berteman dengan Allah. Nuh adalah sahabat Allah. Sehingga ketika Allah datang kepada Nuh dan berkata kepada Nuh bahwa Allah akan memusnahkan bumi dengan air bah atau banjir yang besar, Nuh percaya kepada perkataan Allah. Walaupun ketika mendengar berita tersebut, Nuh pun kaget. Hah? Manusia mau dihilangkan. Tetapi Nuh percaya kepada Allah. Lalu Allah menyuruh kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir, di mana bahtera itu memiliki panjang 300 hasta, memiliki lebar 50 hasta, dan tingginya itu 30 hasta. Lalu Allah juga meminta Nuh untuk membuat atap pada bahteranya, dan dipasanglah pintu di tengah-tengahnya. Dan Nuh harus bikin bahtera itu 3 tingkat, ya. Ada tingkat bawah, ada tingkat tengah, dan ada tingkat atas. Nah, setelah mendengarkan perintah Tuhan, Nuh pun memulai membuat bahteranya. Hari demi hari, Nuh dengan tekun membuat bahteranya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, sampai di sini Lause berpendapat bahwa menjadi seorang Nabi Nuh itu tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi Nuh artinya menjadi orang aneh pada saat itu. Maksudnya Lause, kok orang aneh? Nah, anak-anak, siapa yang pernah mengalami salah pakai seragam waktu masuk sekolah? Nah, Lause dulu waktu kecil juga pernah tuh mengalami. Aduh, malunya minta ampun. Waktu masuk sekolah, teman-teman pada kita jadi orang aneh di situ. Nah, kita jadi orang yang aneh, kita merasa malu dan berbeda saat di sekolah. Hal itulah yang dirasakan oleh Nuh, adik-adik. Nuh dilihat sebagai orang yang aneh. Kenapa kamu membuat perahu di tengah-tengah daratan? Gitu kan? Kalau Nuh bikinnya bangunan yang bagus, pasti dipuji orang. Ketika orang melihat Nuh lagi pukul-pukul kayu, Nuh lagi menggergaji, dan mereka tanya sama Nuh, "Hai Nuh, apa yang sedang kamu buat?" Nuh menjawab, "Saya sedang bikin bahtera." Lalu orang itu pasti melihat dengan aneh. "Aneh kamu, kenapa di tengah daratan kamu bikin kapal?" Nah, itulah yang dirasakan oleh Nuh. Ya, oleh orang sekitar, Nuh dianggap orang yang aneh. Bahkan mungkin bisa dibilang Nuh sebagai orang yang tidak waras, taat dan mengerjakan apa yang diberitakan Allah. Walaupun kondisi lingkungannya tidak nyaman, selalu diremehkan orang, selalu diejek orang. Nah, hal ini bisa terjadi karena Nuh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nuh lebih percaya apa yang dikatakan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Coba kalian bayangkan, kalau kita salah pakai seragam, teman kita mengejek sepanjang hari, malunya 1 hari. Tetapi Nuh bagaimana? Nuh mengerjakan bahtera bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tetapi bertahun-tahun, sangat lama, sampai akhirnya selesai. Nah, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu sangat penting. Catat ya adik-adik ya, catat, ini catat. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu sangat penting. Bukan hanya Nuh, tetapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan tiap hari. Seperti Nuh, tiap hari selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan untuk Nuh bisa lakukan.
Ingat, apa tadi? Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan seperti Nuh. Nah, adik-adik, setelah Nuh menyelesaikan bahteranya dengan jangka waktu yang lama, tiba saatnya di mana Nuh dan keluarganya juga harus mengumpulkan sejumlah binatang yang sudah diperintahkan oleh Allah sebelumnya. Ada yang 1 pasang, ada yang 7 pasang. Nah, kira-kira pertanyaan Lause adik-adik, mudah nggak nih? Melakukan hal ini mudah nggak? Nuh harus melakukan ini bisa nggak? Nah, di sini Lause membawa 2 jenis hewan. Ada ulat Jerman dan ada jangkrik. Sekarang kita pura-pura menjadi Nabi Nuh. Coba, ada yang bisa bantu Lause? Nih, mana nih bedanya jantan dan betina di ulet Jerman ini? Bentuknya sama, warnanya sama. Gimana nih membedakannya? Susah sekali ya. Kita juga mau menyuruh supaya ulet Jerman ini dari sini berpindah ke sebelah sana. Ayo, ulet Jerman, kamu berhenti di sebelah sana ya. Ayo ke sebelah sana. Sebelah sana. Kok ke sebelah sana malahan? Ke sana. Hei, kau ke sana. Ternyata adik-adik susah juga ya mengatur 2 jenis hewan. Nah, adik-adik, apakah karena Nuh hebat bisa melakukan itu? Bukan. Itu semua karena bantuan dan kuasa Tuhan menolong Nuh. Nah, dari sini pun adik-adik kita juga bisa belajar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun seringkali kita harus mengerjakan hal-hal yang susah. Hal-hal yang terlihat seakan-akan tidak mungkin dan tidak bisa kita selesaikan. Tapi adik-adik harus ingat kisah Nuh, ya, di mana Nuh harus mengumpulkan hewan-hewan, ya. Kita harus percaya kalau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap berusaha dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan membantu kita. Setelah hewan itu masuk ke dalam bahtera, lalu Allah berkata, "Masuklah. Ayo, Nuh dan keluarga semua masuk ke dalam bahtera. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari lamanya, 40 malam. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada." Nah, pada saat banjir itu datang, umur Nuh pada saat itu adalah 600 tahun. Dan mereka semua masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah menutup pintu bahtera itu dari belakang. Pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, belum ada tanda apa-apa. Orang di luar yang melihat keluarga Nuh ada di dalam, mungkin mereka panggil-panggil ya. "Woi Nuh, ngapain kamu? Ya, ini di luar kering-kering aja, nggak ada apa-apa. Ayo sini cepat main sama kita." Gitu ya. Nuh pun di dalam bahtera pun mungkin khawatir. Iya ya, kenapa? Apa yang diomongkan Tuhan kok belum terjadi ya? Kok belum hujan ya? Belum ada air. Nah, tetapi adik-adik, pada hari keempat, 5, 6, 7, barulah langit itu mencurahkan air. Ada petir terdengar ketuk, seperti kalau kita dengar hujan gede itu gimana? Petir menjabat, jar, gitu ya. Petir menjabat, dah. Lalu hujan itu dengan deras mulai turun ke muka bumi. Setelah 40 hari 40 malam air bah banjir besar itu turun ke atas bumi, mengangkat bahtera Nuh dan terapung tinggi dari daratan. Air naik. Dan air yang naik ini membuat orang-orang di sana panik. Orang itu berusaha mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang naik ke atas rumah, ada yang naik ke atas pohon, ada yang naik ke atas gunung. Tetapi naiknya air ini tidak berhenti sampai di sini. Air ini terus naik. Bahkan orang-orang yang sudah sampai di atas gunung pun, dia pun hanyut
terbawa oleh air. Bahtera Nuh terombang-ambing dengan hebatnya. Setelah hujan lebat turun, bumi penuh dengan air. Selama 150 hari, hampir 5 bulan, Nuh dan keluarganya terombang-ambing di atas air. Hal ini Lause yakin pasti hal yang tidak nyaman. Kalau kita terombang-ambing waktu naik kapal persiar, enak ya. Paling lama juga 3 hari atau seminggu. Dan kita udah tahu kapan kapal persiar itu akan berangkat, kapan kapal persiar itu akan berhenti, kapan saatnya kita naik kapal, kapan saatnya kita turun kapal. Kita tahu dan kita justru happy. Kenapa? Di dalam kapal persiar ada mainan, makanan yang enak gitu ya. Tetapi beda dengan Nuh adik-adik, yang dimana Nuh sendiri tidak tahu kapan perahu ini akan berhenti dan kapan mereka bisa turun kembali ke daratan. Tetapi Nuh dengan tetap sabar dan percaya menantikan janji Tuhan yang akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Nah adik-adik, ini kita garis bawahi lagi. Sikap Nuh ini harus bisa kita contoh. Kita harus tetap sabar dan tetap percaya bahwa bukan hanya hidup Nuh saja yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi semua kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan perhatikan. Tuhan pasti akan tolong di mana kita sedang ada kesulitan. Nah, akhirnya Bahtera Nuh itu kandas di pergunungan Ararat. Tetapi Nuh belum bisa turun, Nuh masih menunggu. Ia mencoba melepaskan seekor burung gagak. Burung itu dilepaskan oleh Nuh. Burung itu terbang, pergi, tetapi tidak lama burung itu kembali. Karena tidak ada makanan. Tandanya bumi ini belum kering dari air. Belum ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan kembali burung merpati. Nuh terbangkan burung merpati. Tetapi sama, burung itu pulang lagi karena belum ada pohon, belum ada makanan yang bisa dia makan. Nuh menunggu 7 hari lagi baru dia melepaskan burung merpati itu lagi. Nah, di sore harinya burung itu pulang dan ternyata burung merpati itu membawa daun zaitun pulang. Artinya bumi udah mulai kering, airnya sudah mulai surut dan tumbuh-tumbuhan pun sudah mulai tumbuh. Lewat 7 hari lagi Nuh kembali melepaskan burung merpati tersebut. Lalu sore hari seperti biasa Nuh menunggu burung itu untuk kembali. Ditunggu tidak ada. Sampai ke petang hari ternyata burung itu tidak kembali. Artinya sudah ada tempat bersarang, sudah ada makanan tersedia bagi burung itu. Allah pun berkata, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu, anak-anak, dan istri dari anak-anaknya, dan juga segala binatang yang berada bersama dengan mereka." Dengan sukacita, Nuh keluar bersama seluruh keluarganya dan seluruh binatang. Lalu Nuh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan senang dengan persembahannya. Kemudian Allah yang penuh kasih memperlihatkan suatu tanda. Apa ya? Betul, pelangi. Sebagai janji kepada Nuh, juga kepada seluruh manusia, bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah atau banjir yang besar. Nah adik-adik, kita sudah mendengar kisah tentang Nuh. Apakah Nuh hebat? Di kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16 dikatakan Allah lah yang memerintahkan Nuh dengan sangat detail. Nuh hanya mengikuti perintah Tuhan.
karena Nuh taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia dan keluarganya selamat. Dan Nuh mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Dia tidak menanyakan kata A, B, dia mendengar dengan sungguh-sungguh, melakukan, dan tenang saja. Walaupun tadi kita lihat kapal terombang-ambing, dia diremehkan oleh orang, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nuh mendengarkan dengan baik setiap perkataan Tuhan dan percaya pada apa yang Allah katakan, sehingga ia dapat dengan tenang dan tidak khawatir. Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan Nuh. Ia menyertai Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu. Allah selalu menepati janjinya. Ia menyelamatkan Nuh dan sekeluarganya. Allah telah menepati janjinya untuk menyelamatkan kita juga orang berdosa dengan memberi seorang juru selamat kepada kita. Ya, Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita agar kita orang yang berdosa tidak dihukum. Allah juga berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Percayakah kalian? Mungkin kalian berpikir tentang tsunami yang membuat ratusan orang meninggal. Apakah Allah ingat janjinya? Kalau tsunami itu sekalipun korbannya banyak, tetapi hanya lokal saja. Di daerah tersebut saja, contoh di Pangandaran saja, di Banten saja, dan yang lain-lain. Berbeda dengan air bah yang terjadinya itu rata di seluruh bumi mengalami banjir besar. Ingat, Allah selalu menepati janjinya. Seperti pada ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur pasal 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu menepati janji-janjinya. Apakah kamu percaya pada janji Allah? Tapi ingat, Ia juga adalah Allah yang adil. Apakah kamu sudah taat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan perintah-perintahnya? Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari seorang Nabi Nuh, di mana seorang nabi yang mau taat, yang mendengar perintah Tuhan dengan baik, di mana dia adalah seorang sahabat Allah. Biarlah kami, anak-anak-Mu ini, boleh mencontoh Nabi Nuh, boleh bergaul dekat dengan Allah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, bahwa Tuhan selalu menolong anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan hidup kami ke depannya, ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Percaya, dengar dengan sungguh, taat, lakukan. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.